Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran masalah statika. Kita mulai dengan gaya-gaya yang ada di sekitar kita, ya. Jadi setiap benda yang berada di atas lantai atau di atas tanah, maka kalau kita gambarkan tanahnya atau lantainya, lalu ada benda di situ, ya, ada benda di sini, nah, maka benda itu pasti punya berat. Nah, berat itu katakanlah kita bilang B, ya. Maka tanah atau lantai itu akan memberikan reaksi sebesar B juga, ya, mengantisipasi berat daripada benda itu. Inilah reaksi, ya, RB, ya. R reaksi di titik benda ini, ya, di titik bendanya kita buat agak transparan, ya. Nah, kita fokus pada tanahnya atau lantainya, maka di situ ada misalnya itu titik A, maka ini ada RA, ya, yang besarnya adalah sebesar B. Tidak lebih besar dan tidak boleh lebih kecil. Jadi tidak ada istilah lebih kecil, tidak ada istilah lebih besar, ya, tapi sama persis dengan B itu sendiri. Ini. Nah, demikian juga ada benda yang terletak di atas tanah juga, ya. Seandainya kita dorong, ya, nah, misalnya benda yang sama, beratnya juga B, kita dorong ke sana. Nah, misalnya dengan tenaga P atau gaya P, ya. Nah, ini benda nggak bisa bergerak, ya. Nah, kenapa? Karena kita gambarkan lagi terpisah, ya. Ini ada benda, ada gaya yang besarnya P tadi. Nah, kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena di sini ada gaya, ya, di permukaan tanah sebesar W, ya. Gaya W ini itu W sama dengan Fn, ya. Nah, N itu adalah normal. N adalah normal. Nah, maka disebut N. Ini adalah gaya yang tegak lurus lantai, ya, tanah. Sedangkan F, ya, F adalah friksi, ya. Friksi atau friction, ya, misalnya. Lalu gaya gesek, ya, faktor gesek. Faktor gesekan yang paling pas. Faktor gesekan. Nah, besarnya faktor gesekan dikalikan normal atau gaya dari tanah yang tegak lurus tanah itu, atau reaksi dari tanah, atau ini sama dengan RA, ya. RA. Di gambar yang sebelumnya, ini di gambar yang ini, ya. Ini RA. Nah, gesekan tadi, faktor gesekan tadi dikalikan dengan RA itu menjadikan gaya W yang menghambat. W itu adalah gaya yang menghambat. Nah, W ini suatu saat akan terlampaui, yaitu karena harga F dan N itu tergantung tanahnya dan N tergantung beratnya benda, yaitu tadi B. Nah, maka P itu bisa berhasil memulai membuat benda itu bergerak kalau ini syaratnya, kalau dia sedikit lebih besar. Nah, gitu, ya.
sedikit lebih besar atau sama persis, masih bisa ya, sama dengan V. Nah ini lebih besar jelas jalan, kalau sama persis itu baru mau jalan, tapi ini batas terakhir. Nah, begitu lebih besar dikit saja maka benda itu bergerak. Makanya kejadian yang terjadi sehari-hari, kalau di awal itu berat, tiba-tiba dia akan bergeser dengan mudah. Nah, kalau kita bertahan, kalau ini orang, P itu bertahan di gaya yang sama, tidak menurun karena lelah atau dan sebagainya, atau kakinya tersandung atau segala macam sehingga gayanya berkurang, ini maka benda itu akan tetap melaju ke depan atau ke sebelah kanan. Tapi kalau tiba-tiba P itu lebih kecil dari W, maka otomatis pasti benda itu akan berhentinya. Nah itu masalah sehari-hari. Nah tapi dalam konstruksi kita akan kenal juga tumpuan. Jadi semua konstruksi diletakkan di atas tumpuan. Nah tumpuan yang banyak ada itu kita mulai dari yang sederhana, yaitu tumpuan sendi. Ini sendi, simbolnya seperti itu. Jadi sendi, engsel. Ya. Jadi ini ada engselnya di situ, dan berarti konstruksi ini, ya, kalau ini saya gambarkan ada batang, ya, mungkin ini sementara dipotong dulu, entah kemana nanti ya, itu gaya atau batang ini, gaya-gayanya itu bisa bertahan baik vertikal, ya, vertikal misalnya ini di sini, maupun horizontal. Jadi di sini misalnya ada P vertikal, kemudian di sini ada P horizontal, ya. Maka sekali lagi hampir mirip dengan yang di atas, ya. Maka sendi, nah ini sendi. Jadi yang pertama ini adalah sendi, ya. Tanah atau di bawah sendi itu akan menahan, ya, lagi sama, ya, ya, berupa reaksi. Kalau itu di titik kita cari yang lain, K misalnya gitu, maka ada RK, ya, di mana RK itu sama dengan PV. Ya. Kemudian di tempat yang sama itu juga ada reaksi di tanah itu. Yang besarnya adalah RH K, ya, ini mestinya ada RH-nya juga ya. RKV ya, ini R, ya banyak juga yang menyebut horizontalnya belakangan. Jadi ini boleh saja di apa? RKH juga boleh ya, RKH. Jadi RKV ini sama dengan PV, RKH sama dengan PH. Nah ini akan sama dengan PH. Jadi gaya horizontalnya. Nah tentu saja sendi ini dianggap, ya, kuat menahan berapapun. Sendi dianggap mampu, ya, menahan beban berapapun, ya. Besarnya PV, ya, maupun PV, PH, maaf, PH, ya, ini berapapun, ya. Nah ini teori, ya, prakteknya ya tentu saja terbatas, ya.
tentunya terbatas. Nah, gimana kalau terbatas? Ya otomatis sama dengan yang di atas tadi. Jadi kalau gaya, ini kalau ini sekarang tadi ada contoh P dan W. Nah di sini sekarang kita lihat, jadi seandainya kekuatan sendi itu terbatas, dan itu kenyataannya memang demikian, ya, tidak ada konstruksi yang kuat betul, ya. Jadi tidak berapapun, tapi ini dalam perhitungan biasanya selalu dianggap kuat, ya, melebihi kekuatan daripada beban. Tapi kenyataannya bisa terjadi gaya yang bekerja lebih dari beban. Misalnya banjir, ya, lalu jembatan itu bergeser dari tempatnya ke arah hulu, di mana ke arah hilir, ya, ke arah hilir, di mana air mendorong ke arah hilir, lalu pondasinya bergeser. Itu kenapa? Karena lagi-lagi seperti tadi, ya, bahwa P lebih besar daripada W. Nah di sini kalau sampai katakanlah bergeser berarti yang horizontal, ya. Jadi kalau kekuatan daripada, jadi ya ini saya tulis di sini, bila RKH, nah itu karena sesuatu hal terbatas, ya, maka bila pH, ya, pH lebih besar atau sama dengan RKH, ya, maka otomatis pindah, ya, bergeser, pondasi bergeser. Nah ini tidak dikehendaki, jadi tidak dikehendaki terjadi seperti itu mestinya, ya. Tapi di alam bisa saja, ya. Nah makanya pondasi itu ya diusahakan lebih besar dari beban, ya, baik PV maupun PH, ya, terutama PV biasanya, ya, karena beban yang ini. Kalau PH itu ya itu kalau tidak terjadi bencana alam biasanya PH itu bisa tertangani, ya. Makanya itu pondasi harus ditanam agak dalam supaya tidak mudah bergeser, ya, jadi memperbesar RKH-nya. Nah kalau RKV juga harus pondasinya bukan dalam tapi lebar. Nah, otomatis dibuat pondasi yang lebar dan dalam untuk memperkuat RKV maupun RKH, ya. Jadi dalam supaya tidak bergeser, lebar supaya tidak tenggelam, ya. Jadi kalau kurang lebar itu bisa tenggelam. Karena apa? Karena daya dukung tanah juga terbatas, ya. Nah ini mungkin kita lihat dulu daya dukung tanah. Nah daya dukung tanah itu sigma tanah itu terbatas. Nah nanti bisa dilihat bermacam-macam tanah, ada tanah pasir, tanah berbatu, tanah gambut, tanah liat. Nah, ini nanti ada tabelnya beda-beda, ya. Itu tertentu, ya. Nah ini kalau sigma tanah kita singkat sigma T aja, dikalikan dengan A atau luas pondasi, ya, maka itu sama dengan daya dukung atau RKV-nya, ya. Ini. Jadi kalau sigma tertentu tanahnya lembut, lunak, maka A-nya diperbesar. Kalau tanahnya cukup keras, A-nya nggak usah besar-besar. Yang penting RKV terpenuhi. Tapi kalau ini terlewatkan ya tenggelam, ya. Tenggelam artinya pondasinya akan makin lama makin turun. Nah, tapi masalah tanah itu pondasi sipil, ya. Kalau di mesin mungkin pondasinya tidak diletakkan di tanah, tapi mungkin mesin mobil misalnya itu diletakkan di atas sasis, ya, di atas bodi kendaraan lewat
konstruksi yang mirip sama dengan ini juga sendi. Nah, tapi di mobil itu ada karet. Nah, karet itu tujuannya untuk meredam getaran. Jadi sendi tetap sendi, ya, tapi pennya itu berada di dalam karet. Ya. Mungkin kalau saya gambarkan agak detail, nah ini misalnya tetap sendi, ya, sendi. Ini adalah sasis, ya mungkin ya. Ini di mobil. Nah, gitu. Maka di sini ada bodi, ya. Lalu di dalamnya itu ada karet, ya. Jadi ini karet, yang luar ini besi, ya. Lalu tengahnya itu ada besi juga, besi, pin, ya. Nah, pin besinya inilah yang dibebani mesin, ya. Jadi ini mesin akan bekerja di pin itu. Ini adalah beban mesin. Beban mesin berada di pin, lalu dia diletakkan di atas karet, ya. Lalu di luar karet ada besi cincin, ya. Ini besi cincin. Nah, besi cincin itu yang dilas dengan fondasi. Ya, ini dilas dengan fondasi atau sasis akhirnya, ya. Nah, ini secara umum. Tapi kalau mobil-mobil yang kecil mungkin tidak ada sasisnya katanya, ya. Itu adalah monokok, itu jadi bodinya sendiri. Bagian itu tentu dipertebal, ya. Jadi berfungsi sebagai sasis. Nah, ini itu adalah sendi, ya. Kemudian ada lagi yang lain, ya. Apa itu yang lain? Jepit, ya. Nah, jepit ini apa ini, ya? Simbolnya seperti ini. Nah, jadi ini gambar bahwa itu sebetulnya masih ada kelanjutannya, ya. Ini jepit. Nah, jepit itu konstruksi kenyataannya mungkin bisa seperti ini. Ya. Ini sama lagi, tapi dilas, ya. Ini dilas. Jadi ini ada plat besar, ya. Mungkin sasis, lalu ini dilas. Ini jepit. Ya, kalau tidak dilas bisa saja dibaut, ya. Ini masih sama. Ini ada konstruksi seperti ini, ditekuk misalnya gitu, ya. Ini diputus. Nah, di sini dipasang baut. Ini kepala bautnya, ini murnya. Nah, seperti itu. Ini juga jepit, ya. Nah, kalau yang mau jepit betulan, ya mungkin ada ragum, ya. Ragum. Nah, ini ragum, ya. Dijepit. Nah, ini juga konstruksi betul-betul dijepit. Nah, ini, ya, sama, ya, dijepit di situ, ini juga enggak. Nah, apa bedanya jepit sama sendi? Nah, kalau jepit ini lebih kuat, ya, lebih kuat daripada sendi. Kalau sendi masih bisa goyang, kalau ini tidak. Nah, mana yang dipilih? Ya tentu saja tergantung kebutuhan. Tapi semua sama, ya. Jadi baik konstruksi jepit, kalau saya gambarkan lagi di sini, ya, yang sederhana, ini cukup satu garis, ya. Kalau di sini ada beban, ya, ada P vertikal, kemudian di sini juga ada P horizontal, maka otomatis di reaksinya atau di tumpuannya atau di pondasinya atau di sasisnya itu ada R. Nah, titiknya apa ini? Misalnya titiknya titik G, ya. Maka ada RG V, ya. Kemudian di sini juga ada RGH, ya. Itu, ya. RGH otomatis pasti sama mengikuti atau mengantisipasi pH. RGV otomatis mengantisipasi PV, ya.
Jadi reaksi itu selalu sama dengan aksinya. Jadi mungkin reaksi sama dengan aksi. Reaksi sama dengan beban. Nah, gitu ya. Jadi mungkin dulu pernah, tidak tahu di mana ya, ada guru yang menyebutkan bahwa aksi sama dengan reaksi. Nah, ini sebaiknya diganti ya, diganti dengan reaksi sama dengan aksi. Karena reaksi itu memang bereaksi atau ada atau berada atau muncul reaksi itu kalau ada aksi. Jadi kalau tidak ada aksi tidak mungkin ada reaksi. Nah, jangan sampai aksinya sama dengan reaksi. Jadi aksi sama dengan reaksi itu agak salah secara bahasa karena seakan-akan aksi itu mengikuti reaksinya. Nah, di sini harus dipahami bahwa reaksi itulah yang mengikuti aksi. Jadi reaksi tidak mungkin melebihi aksi. Jadi reaksi itu mengikuti aksi. Jadi sama persis, ya, sama persis tidak beda. Nah, ini. Jadi reaksi sama dengan aksi, ya, bukan sebaliknya. Ya. Jadi dari sini muncul yang seperti di atas tadi bahwa R, G, V itu akan sama dengan PV dan RGH itu otomatis sama dengan PH, tidak lebih dan tidak kurang. Gitu ya. Jadi ini. Nah, mungkin tumpuan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah roll. Ya. Roll itu gambarnya seperti ini. Ini. Jadi seperti sendi tapi dikasih roda. Ini konstruksinya. Saya putus di sini. Nah, di sini juga sama ya. Ada PV ya. Nah, jadi otomatis di bawah sini juga ada R. Nah, ini titiknya apa? Kalau titik di sini disebut titik D, maka di sini ada RD. Ya, RDV ya. Nah, ini pasti sama dengan PV. Nah, ya. Jadi mirip dengan yang tadi, saya kira tidak banyak masalah, tidak ada bedanya. Jadi sama pelajarannya. Ya. Jadi reaksi selalu mengikuti bebannya, mengikuti aksinya, ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, secara umum, kita kumpulkan di sini ya. Kita buat tabel. Ada 3 tabel di sini. Nah, kita ambil misalnya yang paling atas adalah jepit. Yang sini sendi dan sini roll. Nah, jadi untuk jepit itu menerima gaya vertikal. Ya. Lalu juga menerima gaya horizontal. Lalu terakhir mungkin kita bicarakan belakangan. Nah, lalu ada momen. Jadi ketiga-tiganya ditahan, ya. Diterima. Ya. Ditahan. Nah, untuk sendi, nah ini ada bedanya. Sendi oke juga, idem, ya, idem dengan di atas, tapi momen tidak. Ya. Kalau untuk roll, maka gaya vertikal